Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini dalam renungan harian Embun Pagi. Satu hari ini kita akan menjalani hari-hari kita. Mari kita dituntun oleh firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan, dan menyegarkan hidup kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya 62 ayat 2 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di ida akabang sodo hamonanganmu, ditetap akar raja hagudanganmu, pion nama homar hite guar nem baru, Tuhan sendiri do napa sahat guar. Dalam bahasa Indonesia, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan semua raja akan melihat kemuliaan, dan orang akan menyebut engkau dengan nama yang baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan Trito Yesaya ataupun Yesaya yang ketiga yang dimulai daripada pasal 56 sampai pasal 66. Pada Trito Yesaya, orang Israel sebenarnya sudah keluar daripada pembuangan Babel. Pembuangan Babel adalah sebuah keadaan di mana orang Israel sangat merasa tertekan, terjepit, di mana orang-orang yang hebat, orang-orang kaya dan para pahlawan diangkut ke Babel dan menjadi diperbudak di daerah Babel. Keadaan ini menjadikan mereka sangat sedih, mempertanyakan segala sesuatu tentang kenapa Allah melakukan ini kepada kami. Namun setelah Raja Koresi, mereka diizinkan keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem, ke pusat pemerintahan. Dengan keadaan demikian mereka kembali, namun keadaannya berbeda. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih, mereka melihat puing-puing yang ada. Mereka melihat kota itu sudah hancur dan bait Allah diruntuhkan. Keadaan ini membuat mereka menjadi sedih dan tidak mampu untuk bangkit lagi, meratapi nasib dan trauma dengan keadaan. Namun firman Allah menyatakan dan menyemangati mereka agar kembali bersemangat, kembali melihat kepada apa yang ingin Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan, mereka ada bersama dengan Tuhan. Dengan keadaan yang demikian, firman ini mau mengingatkan kepada mereka bahwa mereka akan menjadi besar. Mereka itu akan memiliki nama yang baru. Semua raja akan melihat kemuliaan mereka. Namun keadaan ini datangnya dari Tuhan. Artinya ketika mereka akan menjadi memiliki nama baru, ketika raja-raja akan melihat kemuliaan mereka, mereka harus fokus kepada Tuhan. Artinya segala kehidupannya terarah kepada Tuhan, bukan menjadi terarah kepada penderitaannya. Mungkin bisa saja mereka meratapi penderitaannya karena memang mereka sedih dalam keadaan itu. Bisa saja mereka menjadi mengatakan, kenapa harus kami alami, kenapa Allah lain lebih kuat daripada kami. Namun yang dipentingkan di dalam hal ini adalah mereka harus fokus kepada Tuhan. Penderitaan terjadi, kesesakan terjadi, namun kehidupan orang percaya harus menjadi fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada Tuhan akan menjadi mendapatkan tuntunan, pemulihan, dan kekuatan daripada Tuhan. Kemuliaan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Nama baik itu datangnya daripada Tuhan, dan juga kebenaran itu datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menjadi hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kemuliaan, dan memiliki nama baru, memiliki nama, hiduplah di dalam Tuhan. Biarlah setiap apa yang kita lakukan itu menjadi terarah kepada Tuhan. Jangan menjadi terarah kepada penderitaan, jangan terarah kepada hal-hal yang menyedihkan dalam hidup. Namun harus menjadi optimis, menjadi yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi memulihkan dan menyembuhkan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Seberat-berat apapun penderitaan yang engkau alami, jangan fokus kepada penderitaanmu, jangan ratapi nasibmu, tapi fokuslah kepada kehendak Tuhan. Apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu, apa yang ingin Tuhan tuntun dalam keadaanmu, sehingga engkau keluar dari keadaanmu kepada keadaan yang Tuhan inginkan, yang ingin Tuhan lakukan bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan, kepulihanmu datangnya daripada Tuhan, kekuatanmu datangnya daripada Tuhan, sukacitamu datangnya daripada Tuhan. Maka kita harus menjadi tetap mengarahkan iman dan hati kita kepada Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan, dan menuntun hidup kita agar tetap melihat Tuhan di dalam keadaan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan, menuntun kami, mengingatkan kami bahwa di dalam penderitaan kami ada Tuhan yang akan memulihkan, ada Tuhan yang memberikan kebenaran, dan ada Tuhan yang membela kami, sehingga Tuhan mengganti sesuatu penderitaan menjadi kebahagiaan. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah orang yang mendengarkan firman ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat sakit penyakit dan penderitaan, pergumulan mereka Engkau gantikan menjadi sebuah sukacita. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.